warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Sehat? Alhamdulillah luar biasa saya bisa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Habis pada makan ya semuanya ya. Oke, sebelum saya mulai pelajaran hari ini, saya absen dulu. Hari ini ada Akbar, Alim, Alfian, Angel, Arinda, Astri, Atalia, Atalita, Bayu, Raina, Dava, Dea Atta, Dea Nita, Elsa, Farel, Fitri Andayani, Fitri Ramawati, Gilang, Henry, Indira, Jasmine, Krisna, Luna, Mary, Nadia, Nasya, Naila, Hafiza, Putra, Rasya, Rima, Risma, Syabila, Tuti, Dinda. Oke, hadir semua. Sebelum masuk pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya, sekarang silakan kalian dengan teman sebangku kalian duduknya berhadap-hadapan. Yang ada temannya ya, udah berarti melihat teman yang lain aja. Yang ada pasangannya, silakan duduknya berhadapan. Sudah? Oke, kalau sudah duduknya berhadapan, berarti ya udah ketemu dengan perempuan aja. Silakan bahu temannya dipegang. Saling pegang bahu temannya. Oke, kalau sudah, biar sama-sama saling menyemangati, silakan berikan kalimat motivasi afirmasi positif kepada temannya. Ya, saling memberikan kalimat motivasi kepada temannya sebelum kita belajar. Ayo, satu kalimat positif aja.
saya jelaskan. Pernahkah kalian mengunjungi tempat ini? Ada apa saja sih? Makanan. Ini apa ini? Tongkrongan sehari-hari ya? Iya. Kalau apa nih? Itu restoran. 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 Ini coffee shop ya? Iya. Ini restoran. Kalau ini minimarket, supermarket. Udah pasti kalian sering kali mengunjungi tempat ini. Apalagi ini tempat masa depan kalian nantinya. Oke. Ketika kalian mengunjungi ketiga tempat tadi, pelayanan seperti apa sih yang kalian inginkan? Yang baik. Yang Yang ramah, responnya baik. yang sopan, Responsif. yang responsif, lagi nggak jutek, telaten, ada feedback, ada lagi jujur. Oke, pelayanan seperti itu yang mau kalian dapatkan ketika kalian berkunjung. Nah, ketika kalian tadi mengunjungi tempat tadi, pernah nggak sih kalian merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan? Contohnya, nggak puasnya kenapa? Mbaknya judes. Mbaknya judes. Lagi Tidak mempedulikan customer. tidak mempedulikan customer. Cuek, barang yang dicari nggak ada. Komunikasi kurang jelas. Ada lagi? Ketika kalian datang terus nggak puas rasanya tuh, kenapa sih? Apa barang yang dipesan datangnya lama? Ya, itu menjadi salah satu juga. Ada lagi sebab yang lain? Tidak inisiatif. Ada lagi? Ada lagi? Udah? Oke. Kalau kalian merasa tidak puas, nah suatu ketika kalian mengunjungi tempat 3 tadi, bagaimana perasaan kalian ketika kalian bisa dilayani dengan baik? Happy, pengen belanja lagi. Terus, lagi yang lain gimana sih perasaannya kalau kalian tuh dilayaninya benar-benar dengan baik, responsif, orangnya telaten, gak judes, orangnya ramah. Pengen balik ke tempat itu lagi. Memberikan feedback yang bagus. Lalu apa tadi? Balik ke tempat itu lagi. Pengen balik ke tempat itu lagi. Merasa puas ya. Nah, itu tadi adalah ringkasan dari pelayanan prima. Nah, sebelum saya masuk, apa sih pelayanan prima itu? Melayani pelanggan dengan baik. Melayani pelanggan dengan baik. Oke. Kalau diperhatikan pelayanan prima itu biasa disebut juga dengan excellent service, ya. Excellent service itu apa? Ya ini, melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggannya menjadi merasa puas, ya. Itu pelayanan prima. Nah, kemarin kalian sudah ada tugas video dari saya tentang customer service. Tapi masih banyak yang salah persepsi antara customer service dengan seorang pramuniaga. Semuanya rata-rata banyaknya menjadi seorang pramuniaga. Jadi kalian di situ malah mengaplikasikannya menjual produk lalu dengan menerapkan pelayanan prima ini. Tapi customer service-nya banyak yang belum dapat dari video-video yang sudah kalian buat. Jadi harus dibedakan antara customer service dengan pelayanan prima. Ya, antara customer service dengan seorang pramuniaga. Customer service itu bukan menjual produk, bukan menawarkan produk,
tugasnya untuk memberikan informasi produk. Ya, kalau dia menjual itu dia tempatnya nanti ada di floor, ada di departemen store. Jadi beda, kemarin itu masih banyak tuh. Makanya oke, berarti bertahap. Ya, nah ini kita lanjut ke sini dulu aja untuk video, nanti next kita perbaiki. Ya, pelayanan prima ini tadi pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Ya, paham sampai sini? Yang mau ditanyakan dulu, enggak ya? Ini yang bawah hanya pemahaman menurut para ahli, nanti saya berikan aja. Oke, next, apa sih tujuan dari pelayanan prima? Tujuan dari pelayanan prima itu ada 3. Yang pertama ini tadi, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, membangun loyalitas. Apa sih loyalitas itu? Kesetiaan. Ya, membangun kesetiaan pelanggan. Jadi yang tadi disampaikan, kalau kita merasa puas, pasti kita akan balik lagi. Kita akan repeat order. Ya, itu tujuan dari pelayanan prima. Lalu yang ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan. Apa itu reputasi? Nama baik, citra. Ya, jadi meningkatkan citra perusahaan. Oh, coffee shop si A bagus, dia pelayanannya enak, orangnya sopan-sopan, nggak judes, dan produknya datang tepat waktu, nggak lama. Jadi citranya yang dikembangkan nantinya baik. Berbeda kalau ya Alfamart sana mbak-mbaknya hasilnya judes, malas datang lagi. Nah itu nanti reputasi perusahaannya juga akan turun. Makanya kenapa pelayanan prima itu penting ya. Ini tujuan dari pelayanan prima. Nah, next, manfaatnya apa ketika kalian menerapkan menjadi seorang apapun itu dengan menerapkan service excellence? Itu ada 3. Yang pertama, kalian pasti akan mendapatkan pelanggan yang setia. Ya, tadi kita kembali, kalau pelanggannya puas, pasti orangnya akan balik lagi. Makanya mendapatkan pelanggan setia. Nantinya nggak bingung-bingung lagi kita nyari pelanggan. Lalu yang kedua, meningkatkan keuntungan finansial. Ya, jadi laba kita, laba perusahaan kita nantinya akan meningkat karena seringnya pelanggan datang lagi, seringnya pelanggan repeat order, nantinya keuntungan perusahaan kita juga pasti akan meningkat. Yang ketiga, peningkatan daya saing. Nah, ini dia nih. Yang paling sulit itu sebetulnya tidak hanya di keunggulan produk, tapi juga ketika seorang karyawannya atau seorang pekerjanya tidak menerapkan ini, pelayanan prima, maka tadi citra perusahaan dia akan turun. Ya, walaupun mau makanannya seenak apapun, tempatnya sebagus apapun, tapi kalau orangnya judes, pelayanannya nggak responsif, nggak cepat tanggap, malas datang lagi, mending kita cari tempat lain. Ya, nah ini manfaat dari pelayanan prima juga sebagai peningkatan daya saing. Oke, next di sini ada fungsi pelayanan prima. Fungsinya yang pertama, meningkatkan keterikatan pelanggan. Lalu yang kedua, menangani keluhan dengan efektif. Jadi kalau misalkan ada pelanggan-pelanggan yang memberikan kritik dan saran, itu jangan diabaikan, ya, tapi sebagai masukan. Ya, jangan baper nantinya kalau kalian bekerja dimanapun ataupun PKL nanti ketika diberi masukan, diberikan saran, jangan langsung baper. Ya, kuat-kuatin mental. Dimanapun kalian bekerja, dimanapun tempatnya, pasti namanya kekurangan kita itu akan ada saja. Tapi bagaimana kalian menyikapinya? Ya, kalau ada yang berkeluh kesah, itu direspon dengan baik. Ya, mau kalian lagi ada masalah sama pacar kalian, sama teman kalian, tapi kalau sudah di tempat umum, ya, yang nantinya kalian bekerja di tempat umum, lalu bertemu dengan para pelanggan, dengan para customer, itu kalian harus bisa menanganinya dengan baik. Mau keluhan apapun yang masuk. Makanya kemarin saya minta kalian praktek menjadi customer service. Gimana tuh kalau ada pelanggan yang marah-marah? Masih bisa nggak kalian menerapkan excellent service-nya? Apa langsung bad mood kalau habis diomelin customer?
atau masih bisa tersenyum? Nah itu saya pengen lihat di situ sebetulnya. Tapi ternyata kemarin ngambil temanya banyak yang memberikan informasi produk di situ. Oke, next aja ya. Jadi fungsinya tadi menangani keluhan dengan efektif. Kalau ada keluhan-keluhan diterimalah dengan baik, ya. Lalu yang ketiga, fungsinya juga bisa membangun hubungan baik. Ya, kalian bisa membangun hubungan baik dengan siapa? Ya, dengan customer kalian. Nantinya customer kalian akan repeat order, akan datang lagi. Saya kalau udah suka tempatnya ya pasti akan datang ke situ lagi. Contohnya misalkan saya ke tempat makan di Gandaria City gitu ya. Walaupun itu restoran banyak, tapi kalau saya sudah suka sama pertama makanannya, lalu pelayanannya cepat, informasi yang saya dapatkan lengkap, jelas gitu ya, pasti saya akan datangnya ke situ lagi, mau sebanyak apapun itu tenannya. Ya, jadinya di sini bisa membangun hubungan baik dengan si customer kalian. Itu fungsi dari pelayanan prima. Oke, ini ada konsep dasar pelayanan prima, nanti akan menjadi tugas kalian juga. Ya, sebetulnya ini udah bocoran nih. Konsep dasar pelayanan prima itu ada A3 dan ada 3S. Ya, A3 itu ada action, attention, dan attitude. Dimanapun poin pertama, attitude, mau di sekolah, mau di rumah, mau nantinya di tempat kerja, mau di tempat PKL, ini nomor 1. Mau sepintar apapun kalian, mau serajin apapun kalian, tapi kalau tidak ada attitude-nya, sama aja nihil, gak ada artinya. Ya, yang dimaksud attitude dalam pelayanan prima itu apa sih, Bu? Gitu ya. Nah, ini yang pertama, tadi yang saya bilang, kalian harus bersikap ramah. Karena apa? Kalian nantinya bekerja bukan bertemunya dengan kertas. Kalau misalkan anak perkantoran, mungkin bertemunya dengan kertas, dengan laptop, dengan komputer. Tapi kalau kita sebagai seorang customer service, sebagai seorang kasir, sebagai seorang pramuniaga, itu bertemunya berhadapannya dengan orang. Ya, makanya di sini kalian harus apa? Tetap bersikap ramah. Ya, attitude kalian ramah, kalian perhatian sama customer kalian, lalu kalian bangga sama perusahaan kalian, walaupun kalian DT gajinya telat, itu kalian harus tetap membanggakan perusahaan kalian. Ya, attitude kalian, jangan kalian membuat citra perusahaan kalian itu jelek. Jangan menjelek-jelekan perusahaan kalian. Apalagi nanti PKL, mau sejauh apapun tempatnya, mau seenggak enak apapun tempatnya, ya, kalian harus tetap menjaga nama baik perusahaan tersebut. Ya, jadi attitude di sini nomor 1, harus bersikap ramah kepada siapapun. Makanya itu kita mulai dari sekolah. Itu attitude. Yang kedua, konsep attention atau perhatian. Maksudnya seperti apa sih? Kalau attention itu, perhatian itu Memahami keinginan. yes, memahami keinginan pelanggan tadi, harus responsif, memberikan informasi yang jelas, ya, mulai dari salam, tanyain kebutuhannya apa, ya, kalau misalkan di supermarket tadi, tanyain dia nyarinya apa, kalau misalkan dia kalian lagi di coffee shop, tanyain mau pesennya apa. Jadi kita bertanya duluan terhadap kebutuhan si customer, jangan sampai si customer menunggunya itu lama. Ya, jadi kalian harus benar-benar menerapkan konsep perhatian atau attention. Ya, bertanya kebutuhannya dan melayani dengan ramah, cepat serta tepat. Bukan cepat tapi asal-asalan. Ya, ini cepat, produknya cepat datang, taunya nanti di produknya ada uletnya, ada segala macamnya. Jangan sampai seperti itu, karena itu nomor 1. Apalagi sekarang semuanya gampang viral. Ya, karena salah satu restoran yang tadinya sering saya datangi, tapi karena mungkin kelalaian dari para pekerjanya juga ya, beberapa belakangan ini banyak sekali. Pertama, mulai dari restorannya ada tikusnya, padahal itu di dalam mall. Ya. Lalu yang kedua, itu di dalam makanannya masa ada uletnya, berarti kan cepat
cepat doang tapi nggak hati-hati. Itu padahal di dalam mall. Ya, itu di Gandaria City, mall sebesar itu. Ya, makanya jangan hanya cepat tapi juga harus memperhatikan semuanya. Dari segi kebersihannya juga. Ya, ini dari konsep perhatian atau attention. Oke, yang terakhir konsep ketiga itu ada action. Ya, di sini pegawai harus tanggap terhadap keinginan pelanggannya, melayani dengan cepat dan menawarkan bantuan. Bukan kalau ada pelanggan minta bantuan karenanya bete apaan sih gitu banget gitu kan, minta bantuan mulu, dikit-dikit manggil, ya kan. Jangan minta sendok bete, ya minta garpu nanti kalian bete, minta tisu ya ribet banget sih, jangan seperti itu. Ya, tapi harus benar-benar menunjukkan nih kalian service excellence-nya. Ya. Oke, untuk 3 konsep dasar pelayanan prima ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Tidak ada. Oke. Kalau nggak ada, ini next ada karakteristik pelayanan prima yang efektif. Yang pertama itu dari kualitas pelayanannya. Ya, yang kedua tadi kecepatannya. Yang ketiga empati. Kalian harus bersikap empati. Dan yang keempat komunikasi yang jelas, ini yang terpenting. Ya, makanya anak pemasaran itu intinya di komunikasi. Latihanlah sering-seringlah berbicara, tapi berbicaranya yang bermanfaat. Ya, itu karakteristik pelayanan prima. Next, di sini ada 6. It's time to begin the 6th lesson. Ada 6 cara berkomunikasi dengan pelanggan. Nih, tolong diperhatikan. Yang pertama, kalian harus mendengarkan dengan aktif. Ya, apa sih yang diminta pelanggan? Dengarkan dengan baik-baik. Jangan apa yang diminta nanti kalian antrinya apa. Karena kadang minta tisu yang datang sendok, minta sendok yang datang garpu. Ya, itu berarti kalian tidak konsentrasi. Badannya ada di situ, tapi pikirannya nggak tahu di mana. Makanya yang pertama, dengarkan apa permintaan pelanggan tersebut. Ya, mintanya pedas nanti dikasihnya asin. Ya, mintanya sedang dikasihnya nanti manis. Jadi harus didengarkan nih apa permintaan dari pelanggan kalian. Harus dikomunikasikan dengan jelas. Ya. Lalu yang kedua, memberikan umpan balik yang positif. Jangan pelanggannya minta kalian umpan baliknya negatif, dijutekin, dibetekin, ya, dikata-katain ribet dan segala macam. Jangan. Ya, nih memberikan umpan balik yang positif. Nanti kalau misalkan kalian PKL ada yang nanya, "Mbak, barang ini ada di mana?" Jangan jawab nggak tahu. Sebentar ya Bapak, Ibu, saya tanyakan terlebih dahulu. Jangan bilang saya nggak tahu, saya anak PKL di sini. Tidak ada seperti itu. Nanti semuanya pasti sudah di briefing dari awal. Ya, kalau masih ada yang jawab seperti itu berarti tanya kembali lagi ke nomor 1. Tidak dipakai itu indera pendengarannya. Ya, kalau masih ada yang jawab saya nggak tahu Bu, saya cuma anak PKL di sini. Tidak. Sama kemarin saya juga tiba-tiba di Transmart ada orang asing ngajakin ngomong bahasa Inggris, mau nanyain beli casing handphone. Ya mau nggak mau, kita harus panggil orang erafonnya terlebih dahulu. Sama seperti itu ya. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Nah ini seringkali diingatkan sama guru-gurunya di sekolah juga. Bahasa yang sopan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, nih kemarin di video-video juga nih. Makanya kenapa sih tugasnya bikin video untuk melatih nih? Jadi nggak ada lagi bahasa yang di luar KBBI. Kan sih, kan nggak ada begitu. Ketika di supermarket, nggak tahu bahasa-bahasa kalian yang nyeleneh-nyeleneh itulah. Ya, jadi harus menggunakan bahasa yang sopan. Nggak ada lagi bahasa-bahasa tambahan apa ya? Kalian tuh bahasanya biasanya apa sih? Kan sih cok, gitu ya. Gitu. Nah itu nggak ada tuh nanti ketika lagi PKL. Ya. Lalu yang keempat, menunjukkan empati melalui gestur. Gestur itu apa? Gerak
Jadi tunjukkan empati kalian melalui gestur tubuh kalian. Yang kelima, menyampaikan informasi dengan jelas. Kalau misalkan kalian ditanya nanti nggak tahu, silakan minta bantuan kepada atasannya. Jangan juga so tahu, ya. Udah nggak tahu, pengen dibilang tahu, jadi so tahu gitu. Ya jangan juga nanti salah. Lebih baik kalau emang nggak tahu, samperin atasan kalian, tanyain, biar atasan kalian nanti yang menjelaskan. Ya, jangan juga so tahu pengen ngasih informasi yang jelas tapi nyatanya nanti malah nyesatin orang. Jangan, ya. Lalu yang terakhir, menanggapi keluhan dengan empati. Ini balik lagi ke tadi ya. Kalau ada keluhan, silakan diterimanya dengan positif, jangan dengan negatif. Ini 6 cara komunikasi dengan pelanggan. Oke, yang terakhir, ini sikap profesional terhadap pelanggan dan respon terhadap pelanggan itu seperti apa? Yang pertama, sikap profesional itu kalian bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab, ada yang tahu nggak seperti apa? Tidak meninggalkan? Oke, ya jadi bertanggung jawab apa sama yang dikasih oleh atasannya. Apa amanahnya dijalankan dengan baik, jangan dilempar-lempar. Biasanya kan kalau di sekolah masih suka lempar-lemparan nih. Nggak tahu itu tugasnya si A, itu tugasnya si B, itu nanti di perusahaan tidak bisa. Ya, kamu bagiannya di fresh, silakan bertanggung jawab terhadap departemen yang ada di fresh. Berarti fresh itu ada di bawah-bawahan sama seperti itu. Bertanggung jawab di situ. Bukan, ya saya nggak tahu, saya harus tanya siapa, nggak ada lagi seperti itu. Jadi bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Lalu yang kedua, berpenampilan rapi. Nah ini kemarin sudah sempat nih, ya, dari groomingnya, ya. Pas guru tamu udah diajarin kan? Udah. Ya, berpenampilan rapi itu seperti apa? Nanti kita akan praktekkan juga. Yang ketiga, menjaga etika. Ya, etika itu apa sih? Sikap, perilaku, bahasanya itu dijaga, itu sikap profesional kalian terhadap pelanggan. Jangan pelanggannya dimarah-marahin, ya. Lalu bagaimana ketika merespon pelanggan kita? Yang pertama, menanggapi keluhan dengan cepat, ya. Barang saya bocor nih bu, ini punya saya kok cuma satu. Itu harus ditanggapinya dengan cepat dan juga tepat. Lalu yang kedua, memahami kebutuhan pelanggan. Nah ini, tanyakan apa kebutuhan pelanggannya. Ya, silakan dikonfirmasi ulang. Lalu yang ketiga, memberikan solusi yang sesuai. Jangan asal-asalan. Ya, oke. Dari sini adakah yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan untuk konsep dasar pelayanan prima? Adakah? Kan biasanya anak kecil lagi dapat barang, megang-megang barang, tahu barangnya pecah, jatuh bu. Nah ibunya nggak mau tanggung jawab, tiba-tiba langsung masukin ke rak yang tadi semula, terus dia main pergi aja. Nah terus kita samperin, bu kok anaknya pegang-pegang ini, ibu tanggung jawab dong gitu kan. Gitu. Lah kan namanya juga masih anak-anak, masa kamu nggak ngertiin kita gimana bu? Oke. Ya, tadi masih. Ya, jadi kalau misalkan barang pecah gitu ya, itu apakah harus diganti dengan si orang pramuniaganya atau orang kasirnya, atau harus diganti dengan si yang mecahin barang tersebut? Itu perusahaan punya SOP-nya masing-masing. Sebisa mungkin tadi kita harus komunikasikan terlebih dahulu baik-baik dengan si customer kita. Ya, kita meminta pertanggungjawabannya terlebih dahulu. Ya, kita memintanya dengan sopan, ibu mohon maaf sesuai dengan standar operasional prosedur perusahaan kita. Di sini tertera kalau apabila ada barang yang jatuh, pecah oleh konsumen kita, harus bertanggung jawab mengganti. Kita harus mengkomunikasikannya terlebih dahulu. Ya, walaupun itu tadi kalian diomel-omeli, dimarah-marahin, tetap harus tersenyum. Ya, tapi kalau kita sudah negosiasi ternyata tidak berhasil, mau nggak mau nantinya kita harus memberikan bukti CCTV tersebut, ya. Lalu kita laporkan ke atasan kalian bahwa itu bukan kita yang memecahkan. Nantinya akan diganti sama si perusahaan tersebut.
Jadi setiap toko retail itu mempunyai kebijakannya masing-masing. Gitu. Seperti saya kalau misalkan kemarin saya magang di Rabani gitu ya. Itu kalau ada barang hilang, saya sebagai seorang kasir tidak mengganti. Tapi perusahaan yang mengganti. Tapi kalau saya bekerja lagi di Alfamart, itu saya ada kekurangan dana, itu saya harus menomboki. Jadi setiap perusahaan itu beda-beda, tinggal tergantung bagaimana kebijakan perusahaan. Tapi tetap kita kembali lagi ke yang pertama, kita komunikasikan baik-baik kepada customer kita. Kita minta pertanggungjawaban dia terlebih dahulu, karena terbukti kalau dia salah. Ya, kita lampirkan itu bukti CCTV-nya. Kalau benar-benar tersenggol sama anaknya, karena udah jelas di situ ada aturannya, kalau barang pecah wajib ganti kan, kayak di Miniso, di Naiso, barang-barang rawan itu kan ada pasti tulisannya ya, kayak gitu. Kalau misalkan kayak cuma di Indomaret gitu kan ya paling apa tuh yang coklat-coklat itu jatuh ya masih bisa lah kita taruh lagi. Tapi berbeda kalau seperti di Miniso kan ada tulisannya barang pecah wajib ganti. Berarti kan itu sudah kebijakan perusahaan. Kita harus negosiasi gitu dengan si customer-nya tersebut. Seperti itu. Jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Bu, kalau empati sama inisiatif sama? Empati dengan inisiatif berbeda. Bedanya? Empati itu dia lebih inisiatif dengan, kalau empati itu benar-benar lebih banyak menunjukkan. Kalau inisiatif kan misalkan kayak apa ya, antara simpati dengan empati aja berbeda ya. Kalau simpati itu kan kita menunjukkan sikap kita, nah empati itu kita harus benar-benar apa yang dibutuhkan sama si customer kita tuh. Contohnya apa ya, kalau misalkan saya lagi perusahaan itu, kalau inisiatif misalkan ada barang kekurangan gitu ya, kadang kan orang nunggu di kasir nih udah banyak gitu ya, tanpa si pelanggannya harus balik lagi, kita inisiatif itu bisa langsung ngambilin tanpa disuruh gitu. Tapi taruh, kalau inisiatif itu berbeda. Kalau inisiatif itu misalkan saya masih minta tolong lagi nih sama orang, tapi kalau empati itu benar-benar saya yang jalan sendiri. Ya, saya benar-benar jalan sendiri. Kalau inisiatif kan saya lagi bekerja di kasir, saya minta tolong nih sama orang, SPG Susu Deto kalau ambilin produk dong, itu baru inisiatif. Tapi kalau empati saya langsung ngambilin seperti itu. Kan kadang banyak nih, misalkan kamu lagi belanja di supermarket lalu pengen ngambil barang lagi sedangkan antrian kasir udah banyak gitu ya. Ya itu tadi, bener empati itu benar-benar jiwa kita itu, raga kita itu ya udah benar-benar memaksimalkan untuk si customer kita. Itu empati. Seperti itu. Kalau inisiatif misalkan kayak kalian makan di ramennya gitu ya, kalau misalkan minum ocha kan refill, tanpa kita minta aja tuh dia benar-benar sudah harus keliling dan memastikan minuman ocha itu harus selalu terisi, tidak boleh sampai kosong kalau dia pesennya yang ocha refill ocha itu. Jadi setiap berapa menit sekali tuh pasti selalu keliling untuk yang pemesanan ocha. Itu benar-benar inisiatifnya si pegawai atau pelayanan terimanya si ramennya. Jadi setiap perusahaan itu punya SOP-nya masing-masing. Coba aja kalian perhatikan kalau makan di ramennya. Kalau saya sih, sepengalaman saya di beberapa outlet ya, di ramennya seperti itu. Jadi gelas ocha saya tuh nggak sampai kosong, bahkan masih baru kekurangan sedikit aja udah ditanyain mau refill nggak gitu. Tapi berbeda kalau kita di Marugame, kita harus ngambil sendiri. Beda gitu. Jadi punya SOP. Silakanlah. Jadi kalau misalkan main-main makan di coffee shop itu perhatikan dari konsep pelayanan terimanya. Itu gunanya anak pemasaran. Sebenarnya kalian tuh enak ngambil ilmunya bisa di mana aja. Makanya saya sering main ke beberapa tempat ya seperti itu. Pengalamannya di situ. Oh, saya kemarin magang di Transmart seperti ini, magang di Rabani seperti ini. Ilmunya berbeda-beda. Jadi kalau main di coffee shop silakan perbandingannya. Oh, kalau saya di coffee shop di sini begini, di sana begitu. Silakan diperbandingkan. Apa bedanya? Dicari perbedaannya. Ada lagi? Pelanggan yang buru-buru tanya robot antrian, saya duluan ya, saya mau pergi ada urusan gitu, saya duluan, pokoknya saya duluan ya. Kalau saya nggak duluan, saya nggak dibeli barangnya. Dan orang-orang lain udah nunggu di belakang. Bu, itu kita dahuluin yang orang buru-buru itu mau beli satu barang itu atau orang yang Enggak, tetap kita harus nunggu sama
nggak boleh. Kecuali kalau misalkan orang yang mengantrinya itu legowo mau diselak, itu berbeda lagi. Tapi kita sebagai kasir harus mengutamakan sesuai dengan antrian. Nggak boleh, ya, nggak boleh kita harus mendahulukan orang yang berburu-buru seperti itu. Tapi kalau yang legowo silakan Pak, kalau mau duluan baru. Tapi kalau nggak jangan, tetap harus didahulukan yang mengantri. Nah, SOP-nya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enough? Oke, kalau enough, ini sebetulnya kita tugasnya jelajah internet aja, ya, bukunya ada. Kita bagi untuk satu kelompok yang kemarin saja, kita sampai 6 orang. Kelompok yang kemarin aja ya, saya masih ada kok ini ngomongnya. Tugas yang kemarin. Yang di live kasih. Ada di meja saya. Untuk konsep 3S dalam pelayanan prima. Ya, saya beri waktu 5 menit aja cukup. Habis itu baru kita literasikan, nanti saya pilih untuk perwakilan kelompoknya mempresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang konsep 3A dalam pelayanan prima dan konsep 3S dalam pelayanan prima. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitrawati. Nama saya Rada Bernani. Saya Dena Gita. Nama saya Abdana Menepamon. Saya Farhan Matafi. Saya Putra Rizky Ardiansyah. Konsep 3A dalam pelayanan prima itu ada attitude. Attitude itu contohnya seperti Misalkan di permisika ada yang bisa saya bantu, itu bersifat ramah kepada pelanggan dan langsung membicarakan kepada pelanggan dengan sopan dan ramah. yang kedua ada attention. Attention. Contohnya seperti Contohnya itu kayak kita nanya ke pelanggan apa aja kebutuhan yang mereka butuhin. yang ketiga ada action, contohnya seperti Kayak semisal memastikan kembali apa yang dibutuhkan sama pelanggan itu udah pasti yang benar. yang kedua itu konsep 3S dalam pelayanan prima, yaitu ada senyum, salam, dan sapa. Contohnya seperti senyum, salam, sapa. Barang-barang. 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat datang, selamat berbelanja di toko kami. Kesimpulan dari 3S tersebut adalah memberikan sapaan ramah terhadap konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 terkait konsep 3A dan 3S-nya sudah benar. Tinggal bagaimana penerapan di studi kasusnya yang kalian dapatkan masing-masing. Ya, kalau tadi contoh kelompok 2 itu di hotel. Nah, nanti kalau yang di restoran seperti apa, yang di supermarket seperti apa, lalu yang di tempat yang lain seperti apa, nanti disesuaikan. Tadi untuk senyum, salam, sapanya itu contoh dari kelompok 2 yang di hotel. Nanti kalau misalkan di restoran pasti kan berbeda lagi seperti apa dan bagaimana, tinggal kalian presentasikan di minggu depan. Oke, untuk pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau sudah cukup nanti saya kirimkan satu refleksi pembelajaran di WhatsApp. Silakan di responnya dengan emoticon aja ya, cukup dengan emoticon aja. Kalau masih ada pertanyaan, silakan bisa komunikasikan langsung ke saya. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.